Puji Bapa Yahweh, kita buka kitab Yakobus ya. Pasal keempat, kita akan baca ayat 1 sampai ke 12 ya. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ke 12. Kita akan membaca semua ayat-ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dari manakah peperangan dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari sini? Dari kesenanganmu yang berjuang di dalam anggota-anggota tubuhmu. Kamu mengingini dan kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh dan kamu cemburu. Dan kamu tidak mampu menggabainya. Kamu bertengkar dan berperang, tetapi kamu tidak memperolehnya. Karena kamu tidak meminta. Kamu minta tetapi kamu tidak menerima. Sebab kamu minta yang jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Hai pria-pria dan wanita-wanita berzina, tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim? Jadi siapa saja yang bermaksud menjadi sahabat dunia ini, dia ditetapkan sebagai musuh Elohim. Apa kamu berpikir bahwa kitab suci dengan tanpa maksud mengatakan, dengan kecemburuan dia merindukan roh yang telah berdiam di dalam kita. Namun dia memberi anugerah yang lebih besar. Karena itu dia berfirman, Elohim menentang orang-orang yang takabur, tetapi dia memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Lawanlah setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Mendekatlah kepada Elohim, dan dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan bersihkanlah hatimu, hai orang-orang yang bimbang. Bersedihlah dan merataplah serta menangislah. Biarlah tawamu diubah menjadi ratapan dan sukacitamu menjadi kemurungan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh, maka dia akan meninggikan kamu. Hai saudara-saudara, janganlah saling mencela seorang yang lain. Siapa yang mencela saudara dan menghakimi saudaranya, dia mencela Torah dan dia menghakimi Torah. Dan jika kamu bukanlah pelaku Torah, melainkan seorang hakim. Ada satu pemberi Torah. Dialah yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Siapakah kamu yang menghakimi orang lain? Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita senantiasa mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Senantiasa kita boleh mendengar, kita membaca, mendengar. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat mempraktekkan apa yang telah kita baca dan kita dengar. Kita harus senantiasa ingat bahwa Tuhan setia kepada firman-Nya. Ya. Dan ada tertulis ketika kita mendengar, ya, sadar ataupun tidak sadar, iman kita akan dibawanya semakin bertambah-tambah. Ya. Dan ada tertulis apabila kita membaca dan mendengar firman Tuhan, maka kita akan berbahagia dan kita akan diberkati. Ya. Semua itu firman Tuhan, dan saya sebagai pelayan Tuhan harus senantiasa mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, karena itu adalah janji Tuhan. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya dianugerahi alat-alat untuk bisa berkomunikasi baik dengan lidah, mulut, bibir, dengan gerakan tubuh. Untuk ya oleh kemurahan Tuhan mengingatkan saudara-saudara yang lain untuk semuanya sama-sama semakin bertumbuh bergandengan tangan maju di dalam kebenaran Tuhan, ya. Karena semakin bertambah usia kita, semakin bertambah hari,
semakin bertambah dekat kedatangannya, ya. Sekarang ini sudah bulan Maret, tahu-tahu nanti sudah Desember, ya. Waktu kedatangan sudah semakin dekat, ya. Apa yang Tuhan sudah singkapkan kepada kita, tafsiran-tafsiran yang kita peroleh dari Tuhan, ya. Ya memang itu tafsiran, hanya perkiraan, tetapi berdasarkan firman. Tetapi itu sebagai suatu ingatan-ingatan supaya kita tidak berlambat-lambat, ya. Tetapi justru semakin mengambil suatu sikap untuk semakin lebih mempersiapkan diri. Apa yang Tuhan izinkan terjadi berdasarkan kesaksian-kesaksian tadi, ya, kita harus belajar melihat arti positifnya, ya. Sebagaimana semalam kita dengar, ya, ketika anak-anak Tuhan melakukan semua apa yang diperintahkan, maka jaminan berkat, jaminan kecukupan, jaminan perlindungan, semua secara sempurna dianugerahkan bagi anak-anaknya yang setia. Tetapi begitu anak-anaknya mulai melenceng, ya. Kita belajar semalam, ya, sampai beberapa kali Tuhan ingatkan. Berbagai macam tantangan, permasalahan, sakit penyakit Tuhan izinkan untuk menyentakkan dan mengajarkan anak-anak Tuhan, ya, menyadarkan bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi karena kita membuat jarak dengan Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Seringkali yang senantiasa saya berikan ilustrasi Bapa yang baik dan Bapa yang jahat. Hanya ada dua Bapa, ya. Semakin kita mendekatkan diri kepada Dia yang baik, Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Masiah, maka kita akan semakin jauh daripada jangkauan si jahat, ya. Lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan mendekat, ya. Bapa Yahweh mau mendekat kita, mau memeluk kita. Tapi seringkali ya karena tanpa kekudusan, kan lagu-lagu itu sering kita nyanyikan. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Bapa Yahweh. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita mendekat kepada Bapa Yahweh. Sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa, Bapa Yahweh mengunjungi Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi apa yang kita lihat? Karena dosa, mereka ketakutan. Mereka sembunyi. Tetapi Bapa Yahweh memanggil mereka. Ya, memanggil mereka, Adam, di mana kamu? Ya. Adam berbicara, dia takut ketika dia dengar suara langkah Bapa Yahweh. Dia takut karena apa? Karena dia telanjang. Ya. Kenapa dia telanjang? Begitu manusia jatuh dalam dosa, maka hadirat atau kemuliaan Tuhan hilang lenyap, sehingga dia telanjang. Ya, dia telanjang dan dia ketakutan. Tetapi kita melihat kebaikan Tuhan. Ya, secara jasmani manusia menyadari dia telanjang. Apa yang Tuhan buat? Ya kita lihat manusia berusaha menutupi ketelanjangannya dengan menutupnya dengan daun-daun pohon ara. Ya itulah manusia. Jatuh dalam dosa, coba menutupi, ya, segala dosa-dosanya dengan caranya sendiri. Tetapi kemurahan Tuhan, ya, kita tidak bisa membuat pembenaran dengan kekuatan kita sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dia mencoba menutupi ketelanjangannya. Berusaha mencoba untuk membenarkan diri dengan caranya.
Tapi bagi Tuhan itu tidak berkenan. Karena itu Tuhan membuatkan pakaian bagi mereka. Suatu ungkapan yang Tuhan mau tunjukkan untuk membuat kain ataupun membuat pakaian, dikatakan dari bulu binatang. Maka binatangnya harus dibunuh. Ya, memang banyak orang menafsirkan yaitu domba. Ya, memang tidak disebut, ya bisa aja domba. Tetapi ada tertulis, ya, segala sesuatu ada tertulis disucikan dengan darah. Ya, dan untuk membenarkan manusia, untuk mereka layak, untuk mereka tidak telanjang di hadapan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh mengorbankan binatang. Kemudian kulitnya diambil dan dipakaikan kepada manusia. Ya, manusia bisa dengan kekuatan sendiri tetapi tidak layak. Tetapi Tuhanlah yang memberikan pakaian agar mereka layak. Satu gambaran ya tentang pengorbanan, bahwa supaya layak pengorbanan itu hanya dari Bapa Yahweh sendiri. Karena itu satu gambaran dia sudah mempersiapkan domba Paskah, yaitu dirinya pribadi, ya, dalam wujud Yeshua. Karena kalau Bapa Yahweh turun sebagai wujudnya yang nyata, ada tertulis, engkau tidak bisa melihat aku. Semua yang melihat aku akan mati. Ya, kata Tuhan kepada Moshe. Karena itu dia harus ya membuat dirinya sama seperti manusia dalam wujud Yeshua HaMashiach. Ya, yang sejak kejatuhan manusia Tuhan sudah memberikan gambaran-gambaran supaya orang mengerti bahwa dari Tuhan sendirilah keselamatan dan kelayakan itu. Ya, karena itu Bapa Yahweh sendiri yang harus turun. Bapa Yahweh sendiri yang harus menjadi domba Paskah untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudaraku, kita termasuk bagian daripada orang-orang yang memang Tuhan tetapkan untuk diselamatkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita bisa memperoleh kasih karunia, memperoleh iman kepadanya. Tanpa iman kepada Bapa Yahweh dalam Adonai, Yeshua Mashiach, tidak mungkin kita selamat. Orang boleh punya banyak kepercayaan, tetapi tidak ada satu pun pemimpin agama yang berani menyatakan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau masuk surga. Enggak ada. Hanya Yeshua yang berani menyatakan. Ya, kalau engkau mau bertemu dengan Bapa Yahweh di sorga, ikutlah, ini jalannya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya dia, tidak ada yang lain. Pemuka agama manapun tidak pernah mengeluarkan janji yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka bukan Tuhan. Ya, mereka bukan Tuhan. Tetapi ya, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang juga menyadari bahwa manusia karena kelalaian mereka sendiri, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Tapi ya itu ya saya menggambarkannya sebagai suatu senario yang agung dari Bapa Yahweh sendiri untuk menjalin suatu cerita. Ya, suatu cerita yang luar biasa. Yang di dalamnya kita menjadi bagian daripada pemain-pemainnya. Pemain-pemainnya. Ya, kita dipakai Tuhan untuk menjadi aktor dan aktrisnya. Ya. Tetapi kita harus melihat ya semuanya ini kan punya peran masing-masing. Ya. Karena itu di dalam menjalani hidup ini, kalau kita mengerti bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan yang kudus dan maha kuasa, ya, jangan melenceng dari apa yang dia katakan.
Tuhan itu mau menyelamatkan manusia, dia sendiri datang. Dan dia sanggup untuk menyelamatkan. Kalau orang setia. Tetapi sejak awal Tuhan sudah memperlihatkan yang namanya manusia. Yang memang dia ciptakan, dia jadikan. Setelah berbuat dosa, baru mereka menyadari mereka telanjang. Mereka coba membenarkan diri dengan memakai pakaian yang mereka buat. Ya. Mereka coba melakukan segala sesuatu supaya layak di hadapan Bapa Yahweh. Satu hal yang harus kita ingat, satu karakter manusia. Sejak dari leluhur, walaupun mereka berbuat dosa, tidak ada satu kata pun yang menyatakan mereka menyesal dan minta ampun. Gak ada ayatnya. Kita ya, gak ada ayat. Tuhan ampuni saya. Ya memang sih, ya itulah rekayasa Tuhan. Kalau seandainya Adam dan Hawa bilang Tuhan ampuni saya, ya dia pulih lagi kan. Dia boleh makan buah kehidupan. Jadi jangan membayangkan buah kehidupan itu, tadi ada ceritakan buah kehidupan itu adalah Yeshua sendiri, firman. Jadi kenapa manusia bisa hidup paling sedikit 5.000 tahun di Taman Eden? Karena mereka makan buah pohon kehidupan. Kita nggak? Kan yang dilarang oleh Tuhan, semua buah boleh kau makan. Hanya yang satu ini jangan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya, selama itu mereka makan buah kehidupan, yaitu firman yang benar. Ya, bisa tangkap ya? Karena itu setelah mereka melanggar firman, Tuhan bilang yang satu ini jangan dimakan. Karena itu mereka diusir dan tidak boleh makan buah pohon kehidupan. Kan Yeshua sendiri berbicara. Ya. Dialah pohon kehidupan itu. Apabila engkau makan dagingku dan minum darahku, inilah roti dari sorga, maka engkau akan hidup selamanya. Apa yang ada di dalam Taman Eden adalah bayangan. Ingat ya, Torah itu bayangan. Wujud nyatanya adalah Yeshua. Yang Yeshua berkata, akulah roti kehidupan. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Siapa yang makan roti dan minum darahku, dia akan hidup selamanya. Ya itu kan roti kehidupan itu, pohon kehidupan itu. Ya walaupun orang ya banyak penafsiran macam-macam. Sehingga ada yang bilang, oh pohon buah kehidupan ini kayak buah apel. Ya itulah kasihan amat. Karena nggak ada hikmat. Tetapi itulah Tuhan izinkan terjadi semua itu. Dan kita melihat dengan berjalannya waktu. Ya. Sesuai firman Tuhan. Ingat ya. Waktu itu diperhitungkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum itu enggak ada waktu. Enggak ada waktu. Ya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, umur Adam 930 tahun itu dihitungnya sejak dia jatuh dalam dosa. Masa logika aja, manusia diciptakan hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Itu sudah 1.000 tahun. Tetangkap ya. Jadi kita harus mengerti bahwa paling sedikit dia udah 1.000 tahun lebih. Ditambah selama hidup 930 berarti udah 1930 tahun. Itu kalau kita mau hitung kasarnya. Tetapi saya sangat percaya bahwa umur mereka sudah lebih dari 5.000 tahun. Ya, berdasarkan apa yang sudah Tuhan singkapkan bagi saudara dan saya. Karena semua firman, semua yang ada di Torah itu adalah bayangan yang harus dengan hikmat daripada Tuhan. Kita bisa mengerti apa sih maksudnya ini. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itulah guru agung saudara dan saya. Dia yang akan mengajarkan kita, dia yang akan mengingatkan kita, dia yang memampukan kita untuk bisa melakukan firman. Karena firman itulah yang membentuk kita supaya saudara dan saya selamat.
Tanpa firman tidak mungkin kita selamat. Tetapi sebagaimana kitab Filipi, ya, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Artinya itulah bentuk kasih Tuhan. Ya. Kasih Tuhan tidak mau paksa, walaupun dia bisa paksa. Tapi dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena kita harus dengan sepenuh hati. Kemauan sendiri, aku mau ikut Tuhan. Bukan dipaksa. Kenapa dia nggak mau paksa? Karena kalau nanti dipaksa mau ikut dia, nanti di langit yang baru, bumi yang baru terjadi lagi pemberontakan. Karena itu semua yang tidak beres ini dibersihkan pada dunia yang ada saat ini. Sehingga nanti di dunia yang baru itu semua benar-benar anak-anak Tuhan kita hidup sebagai kata Yesua seperti malaikat-malaikat. Ya, kita mengucap syukur ayat-ayat firman Tuhan senantiasa diutarakan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Ya. Ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, bagaimana dikatakan, jelas firman Tuhan katakan. Seringkali di antara kita, di antara sesama manusia terjadi pertengkaran, terjadi keributan dalam rumah tangga, suami istri seringkali terjadi kesalahpahaman, ya. Pertengkaran itu terjadi kenapa? Karena salah paham kan, salah mengerti, ya. Karena firman Tuhan seperti yang seringkali diutarakan, ya, khususnya ya biasanya kalau dalam saat-saat mau kehidupan suami istri, kita tahu ya memang semua itu patokannya patokannya memang orang Israel, ya. Dalam hal ini ya bahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibrani di mana laki-laki itu adalah ish, ya. Ish itu alef, yod sama sin. Kemudian perempuan itu alef, sin sama he. Ya. Kedua ini kalau dia menjadi suami istri itu digabung, ya. Yang ada itu alefnya ada 2, sinnya ada 2, dan ada yod ada he, ya. Sedangkan alef sama sin itu, itu artinya api, ya. Artinya ego setiap pribadi. Jadi setiap laki-laki dan setiap perempuan itu ada egonya masing-masing. Ada keakuannya. Lah keakuan ini kalau mereka berumah tangga, itu jadi double kekuatannya. Tetapi karena ada pengikat di sana yaitu Yod-He. Yod-He ini adalah Yahweh. Selama ada Bapa Yahweh dalam kehidupan setiap rumah tangga, senantiasa ada damai sejahtera. Tetapi dalam kenyataan hidup seorang laki dan seorang perempuan, ya, atau di tengah-tengah dunia ini di mana laki dan perempuan campur baur, masing-masing punya ego, ya. Sehingga ya tadi kesaksian kan, si A maunya begini, si B-nya maunya begini, akhirnya timbul ketidakcocokan yang bisa berakibat pertengkaran. Ya, bahkan dikatakan bisa sampai terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi, bisa saling membunuh dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengetahui semua itu. Ya. Berbicara pikiran, perasaan, kehendak, berbicara jiwa. Ya. Karena itu saat ini Tuhan sedang bekerja di seluruh dunia agar manusia yang dikuasai oleh karakter si setan. Ya, karena dunia kan dikuasai setan. Ya karakter setan ada pada manusia, termasuk binatang. Kita harus ingat sebelum manusia jatuh dalam dosa, binatang itu semua jinak. Termasuk manusia jinak. Tidak ada, ya semuanya, ya itulah yang salah satu. Karena merasa di dalam zona nyaman, si Adam dan Hawa kan nggak pernah ribut kan. Selama 5.000 tahun ya tenang-tenang aja.
Akhirnya lupa perintah Tuhan, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Itu perintah Tuhan, lupa dia. Dan itu akibatnya sampai sekarang, orang kalau sudah dalam zona nyaman, lupa sama Tuhan. Karena itu kadang-kadang disentil sama Tuhan, supaya sadar bahwa kita ini harus dekat dengan dia, jangan jauh dari dia. Nah, karena itu saat ini Tuhan sedang bekerja di tengah dunia. Sehingga Yesus katakan, Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia, baru datang ke akhirnya, kesudahannya. Kenapa? Karena Injil ini adalah kabar baik. Injil ini adalah berita baik yang berasal dari Tuhan, supaya manusia tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan semua orang. Semua manusia di muka bumi. Ya, semua. Baik itu anak Bapa Yahweh, maupun anak yang berasal dari si jahat. Tetapi, ada tetapinya. Ya. Yang namanya anak berasal dari si jahat, dari benih si setan. Dia mempunyai hati seperti jalanan. Firman yang ditabur mereka dengar, tetapi tidak ada respon. Yang nggak ada respon. Tidak menangkapi, mereka melihat, tidak ada respon. Sehingga karena nggak ada respon terhadap firman yang dapat menyelamatkan, ya kita bisa tafsirkan orang kalau dia benih dari setan, tetap akan masuk ke tempat yang sudah ditetapkan untuk bersama-sama dengan si setan itu. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita juga karena dikuasai, dunia yang dikuasai setan, paling sedikit karakter setan juga ada di dalam hidup setiap pribadi. Oh, enak aja, lu suka berantem nggak? Suka. Suka bohong nggak? Suka. Lalu itu kan karakter setan semua. Malas nggak? Malas. Itu karakter, ingat ya, malas itu karakter setan. Aku benci orang malas, kata Tuhan. Ya. Loh itu semua ada pada kita walaupun kita rajin ke gereja. Rajin ibadah. Oh, setiap hari berdoa, tapi setiap hari juga bikin dosa. Lah itulah karakter manusia. Dan ini dipengaruhi oleh jiwa. Karena itu dengan kabar baik yang Tuhan beritakan. Khusus bagi gereja. Ya, kita harus pisahkan ya. Pisahkan dalam arti kata. Sesuai firman Tuhan. Ada anak sulung. Ada anak adopsi. Kita ini anak adopsi. Berbicara anak adopsi. Berbicara gereja. Berbicara gereja. Tuhan memberikan 5 jabatan dalam gereja. Untuk mendidik gereja ini yaitu tubuh Hamasia. Supaya dia kembali dapat bersatu dengan kepala gereja. Yaitu Yeshua Mashiach. Dan kita tahu. Ya seringkali diingat. Karena memang ini ya. Kadang-kadang orang bilang, oh ini kok diulang-ulang loh. Ini, karena basicnya ya di situ-situ aja. Basicnya kan kekudusan. Basicnya supaya kita selamat. Mau selamat ya harus kudus. Nah, kita harus tahu bahwa ketika Adam pertama kali diciptakan, dia kudus. Kemudian Tuhan mengambil tulang rusuk Adam, jadilah Hawa. Ya. Loh secara logika kita juga bisa punya tafsiran, bukan tafsiran, kepastian. Bahwa Adam dan Hawa itu darahnya sama. Karena Hawa itu kan diambil dari si Adam. Artinya mereka punya jiwa yang sama. Karakter yang sama. Waktu itu mereka, saya percaya, tidak pernah bertengkar. Cocok aja terus. Cocok. Karena itu 5.000 tahun adem-adem aja dia. Sampai lupa sama firman. Perintah Tuhan dia lupa. Itu kan dia lupa. Karena zonanya nyaman. 5.000 tahun berdasarkan tafsiran yang kita baca dari kitab Keluaran.
Ya. Loh apa yang itu kan gambaran, bayangan, Torah bayangan. Dan sekarang ada tertulis, Yesus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya, saudara dan saya. Dan Tuhan sedang mempersatukan kembali kepala dengan gereja, dengan tubuhnya. Tetapi darahnya yang satu kudus, yang satu tercemar. Karena itu kita sedang diproses oleh Tuhan dengan caranya melalui firman-Nya. Karena itu ada tertulis dalam Yakobus 1 ayat 21 yang senantiasa kita diingatkan terus. Di mana firman Tuhan menyatakan, sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam yang dapat menyelamatkan jiwamu. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Firman itu yang sedang bekerja memulihkan saudara dan saya. Karena berbicara jiwa, berbicara darah. Darah yang kudus tidak mungkin bersatu dengan darah yang kotor dari gereja. Karena itu gereja dipersiapkan oleh Tuhan sendiri dengan melalui 5 jawatan. Untuk kembali memiliki jiwa yang sama dengan dia. Dengan kepala. Ya, untuk bisa satu. Tetangga. Loh kalau jiwa ini sudah bersatu. Ya. Nggak ada lagi pertengkaran dalam rumah tangga. Ya, nggak ada lagi pertengkaran di tengah jemaat. Karena jiwanya sama. Ya. Sudah klop semuanya. Dan itulah yang Tuhan katakan. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena jiwanya beda. Dan jiwa itu hanya bisa jadi sama kalau mereka menerima firman yang dapat menyelamatkan jiwa sehingga kita kembali memiliki jiwa Yeshua Mashiach, pikiran, perasaan, kehendak. Karena itu kita ini sedang dibersihkan oleh firman Tuhan. Karakter-karakter yang tidak benar. Ya, dibersihkan seutuhnya dengan cara Tuhan. Melalui firman Tuhan. Ya, kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun kalau kita tarik ke atas, ketemunya ya di Adam dan Hawa. Atau paling sedikit ketemunya di Nuh. Dari Nuh ini baru jadi 3. Anak Sem, Yafet, dan Ham. Dari Sem, Yafet, dan Ham ini ada tertulis. Semua manusia berasal dari ketiga orang ini. Nah, kalau kita ditarik, kemana kita nih? Ke Sem, ke Yafet, atau ke Ham. Dan saya pernah menafsirkan, setan itu berasal dari keturunan Ham. Ya. Kenapa saya bilang? Ya waktu air bah, semua manusia yang binasa. Termasuk setan-setan, si raksasa-raksasa yang ada di dalam zaman Nuh. Kan zaman Nuh, raksasa-raksasa. Terus hilang kan? Tapi ketika bangsa Yesus masuk ke tanah Kanaan, loh kok ada raksasa? Dari mana? Kita harus tanya dan Roh Kudus akan beri jawab. Dan itulah saya berani menafsirkan bahwa raksasa ini kalau ditarik ke atas itu dari keturunan Ham. Oh enak aja. Loh dari mana? Karena waktu bangsa Yesus masuk kan ke tanah Kanaan. Kanaan itu keturunan dari Ham. Dan memang kalau kita lihat, kan Ham ini yang dikutuk sama bapaknya. Terkutuklah Ham. Jadi segala sesuatu itu harus klop. Ya. Dan kita ini oleh kasih kemurahan Tuhan. Ya. Kita boleh memperoleh iman. Percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Karena tidak semua orang bisa memiliki iman. Ya, 2 Tesalonika pasal ke-3 ayat kedua kita lihat. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat karena iman bukan ada pada semua orang. Ya. Berbicara iman kata Galatia adalah pribadi Yeshua.
Ya, firman Tuhan diberitakan di seluruh dunia. Ya, tapi orang tetap nggak percaya Yesus, nggak percaya. Ya, bahkan ketika ya mungkin namanya orang Kristen ya Kristen. Tetapi ketika Tuhan berbicara, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak punya hak masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, para pemimpin gereja punya berbagai macam penafsiran. Ya, sehingga akhirnya ya orang lebih taat kepada pimpinan gereja daripada kepada firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang kau harus dibaptis, muncullah berbagai macam cara dan tipe baptisan. Ya, nah kita melihat itu terjadi. Tetapi kita melihat dengan kacamata dalam pandangan kita. Banyak orang yang dibaptis. Tetapi kenapa mereka tidak dapat kita tafsirkan, tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Karena mereka tidak dibaptis dengan nama yang benar, dengan cara yang benar, dan dengan orang yang benar. Dan mereka mengabaikan. Tuhan bilang, ya, kalau penilik jemaat, suami dari satu istri. Kenyataan, banyak perempuan yang merasa, aku diurapi. Wah mantap, firman dia lawan. Ya. Lo kalau sudah melawan firman, engkau mungkin diurapi bisa melakukan mujizat. Tetapi ingat ada tertulis dalam Matius 7. Ayat kita baca mulai 20, 21 dan seterusnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan ngomong mereka seutuhnya. Bukan, perhatikan. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang bahkan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat? Dalam namamu kami mengusir roh jahat. Dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Terus pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Saya percaya. Ya. Engkau boleh gembala, engkau boleh baptis orang. Tapi kalau engkau perempuan, hati-hati dengan ayat ini. Tuhan setia sama firman. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan perempuan untuk membaptis. Nggak ada ayatnya. Dan Tuhan tidak pernah memerintahkan perempuan jadi gembala. Nggak ada ayatnya. Kita ya harus setia sama firman. Kalau engkau melakukan firman, ya ikuti. Tetapi kenyataan membuktikan, ya banyak yang menolak. Itu kan tafsiranmu. Nggak jadi masalah buat saya sih. Tapi saya harus berkewajiban untuk apa yang saya dengar, saya harus berani menyatakan apa yang tertulis. Ini lakukan mujizat loh. Setan diusir. Tetapi kenapa ditolak? Kamu pembuat kejahatan. Orang yang membuat kejahatan adalah orang yang tidak melakukan firman. Jangan kira mujizat terjadi karena orang, bukan karena firman yang dilontarkan. Loh enak aja, lo keledai pun dipakai Tuhan untuk menyatakan teguran kepada si Bileam. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Ya, terlebih zaman ini begitu banyak 3 roh yang seringkali disingkapkan dari tempat ini. Roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel. Dan itu memang menjadi suatu kenyataan. Tapi kita melihat cara Tuhan yang luar biasa terus bekerja. Dan kita melihat ya cara Tuhan untuk kembali memulihkan umatnya. Di tengah umat yang sudah dipilih, ya,
diseleksi oleh Tuhan, dianugerahi. Cara Tuhan dianugerahi iman. Ingat ya dalam 2 Tesalonika tadi, tidak semua orang beroleh iman. Kalau kita bisa percaya Yesua itu anugerah. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan iman yang telah diberikan? Iman tanpa perbuatan ada tertulis mati. Lo iman atau firman atau Yesua yang ada di dalam kita, bukan saja kita mengerti, tapi kita belajar mempraktekkannya sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak kita. Ya, karena itu kita belajar. Dan saya percaya apabila kita dalam satu kelompok, ya seperti inilah. Ya, kalau kita sama-sama memiliki pikiran Hamasya, nggak ada lagi ya mungkin iri hati, kecemburuan, sakit hati, panas, nggak ada lagi. Rasanya aman, damai. Begitu datang ke gereja, aduh aku kangen nih sama si A nih. Wah, karena hatinya sudah menjadi satu dengan sesama kita. Ya, sehingga tawaran dunia enggak, aku mau ke gereja, aku kangen sama siapa macam-macam lah. Karena apa? Karena sudah satu hati. Ya, satu hati. Ya, umpamanya suami istri lah, ya. Ya kok jangan yang berantem kalau lagi ini kan bisa satu ke sana satu sini. Kepengen ketemu, kan rindu. Rindu sekali. Lah begitulah itu yang Tuhan kehendaki dan itu yang Tuhan janjikan apabila kita memiliki jiwa yang sama. Karena itu ayat-ayat firman Tuhan tadi dengan jelas mengingatkan kepada saudara dan saya. Kita hidup, manusia yang hidup. Kenapa manusia hidup? Karena ada roh Tuhan di dalam kita. Dan ini sebenarnya tanpa disadari oleh banyak orang. Sedang ditiru oleh manusia. Sedang ditiru oleh manusia. Ya, pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Mereka berusaha untuk mengetahui di mana seseorang berada pada setiap waktu. Contohnya kita di Indonesia ini. Di Indonesia kan luas. Pemerintah kalau dia perlu kita, gimana dia bisa dapat? Cari di alamat ini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ya mungkin dengan cara pakai kartu penduduk. Kartu penduduk mungkin ada ya kode-kode tertentu. Sehingga dapat mendeteksi orang ini ada di mana. Ya. Tetapi tidak selamanya bisa ketemu persis. Bisa aja KTP-nya pas ketinggalan nggak bakal ketemu. Karena itu dunia sedang menciptakan suatu program dengan caranya. Supaya kalau orang ini diperlukan atau kalau orang ini membuat suatu kejahatan, mudah didapatnya. Dengan cara yang macam-macam. Ya. Seperti beberapa tahun yang lalu ke isu, disuntik ini ada ininya supaya ketahuan kamu di mana. Kayak logika lah sedikit. Ya. Nah, kita harus tahu sebenarnya mereka mau contoh ini. Selama seorang manusia itu hidup, dia ada di dalam laut yang dalam sekalipun, selama dia hidup ada roh Tuhan di sana. Dan dia tidak bisa sembunyi. Tuhan tahu dia ada di sana. Nah, manusia coba niru-niru itu. Ya, kita tidak tahu perkembangan. Memang di satu sisi ada baiknya. Ya, satu sisi ada baiknya kalau kita perlu. Oh, orang ini udah lama nggak pulang. Tinggal dibuka aja kan. Oh, dia ada di sini. Cari ketemu. Padahal itu nyontoh ini sebenarnya. Ya, ada sesuatu yang ditaruh kepada tubuh manusia. Sehingga bisa dideteksi di mana orang ini ada. Karena orang ini hidup, maka roh Tuhan ada di sana. Tapi roh Tuhan ini ada di sana, manusia ini hidup. Tetapi roh yang hidup ini Tuhan ingini dengan cemburu. Ya, karena itu, karena dia menginginkan orang ini senantiasa ada. Dekat dengan dia. Walaupun manusia ini berdosa.
Sama seperti dia dahulu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka Bapa Yahweh sendiri datang ke Taman Eden. Ya, untuk mencari manusia. Itu bayangan. Dan wujud nyatanya ketika Yeshua. Bapa Yahweh datang dalam wujud Yeshua. Aku datang kepada milik kepunyaanku, kata kitab. Yohanes pasal ke-1 ayat ke berapa itu? 12 atau ke berapa? Yohanes pasal ke-1 ayat ke 11. Dia telah datang kepada miliknya dan miliknya tidak menerima dia. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan datang ke dunia untuk mencari ini semua akan milikku. Karena tertipu oleh si setan, sebagian diambil sama setan. Ya. Tetapi ada tertulis ketika dia datang, memang banyak yang menolak. Tetapi ada tertulis siapa yang menerima dia. Ya. Siapa yang menerima dia berdasarkan firman Tuhan dikatakan. Dia diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim. Ya, termasuk saudara dan saya. Iman, ya. Memang iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Dan iman itu bukan milik semua orang. Banyak kan di lingkungan kita di mana saudara dan saya berada. Banyak orang Kristen. Tapi ketika firman diberitakan, nama Tuhanmu Yahweh, nama juru selamatmu Yeshua. Wah, berasakan kata gembalaku. Wah. Ya sudah, roh Nikolaus mulai muncul. Lebih percaya apa yang dikatakan pemimpin daripada apa yang tertulis. Tapi kitab suciku begini. Lah, sudah tahu kitab sucinya hanya terjemahan. Carilah terjemahan-terjemahan lain, cobalah belajar lebih dalam. Apalagi dengan teknologi sekarang ini, begitu kau pakai HP-mu, kau ketok-ketok sedikit, engkau bisa tahu siapa nama Tuhanmu. Ya. Sayangnya, ya, banyak orang-orang seberang, para pemimpin, ya, salah satu pemimpin di Malaysia, Perdana Menteri, bekas Perdana Menterinya itu. Dia bersaksi. Tuhannya orang Kristen itu namanya Yahweh. Tapi orang Kristennya tetap ngotot. Ya, maunya pakai nama Tuhannya orang lain. Di Indonesia dan di Malaysia. Karena itu di Malaysia setahu saya saat ini, setiap buku, setiap tulisan bagi mereka yang menamakan penganut Kristen, kalau di situ ada nama Tuhannya orang lain, dibakar, dimusnahkan. Nah, itu terjadi. Tetapi orang yang menamakan diri orang Kristen tetap ngotot, ya nggak jadi masalah. Artinya kita bisa mulai melihat siapa yang menerima dia akan diangkatnya menjadi anak. Kalau kita menerima dia artinya kita percaya kepada dia, maka roh yang ada di dalam kita akan bekerja ketika kita menerima firman. Kita menerima kabar yang baik. Firman ini yang akan bekerja membimbing saudara dan saya. Ada tertulis, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Sehingga kita akan mencari tahu bagaimana si Tuhan. Dan dia akan membimbing kita sehingga kita, ya, benar-benar dilahirkan dari firman. Memang kita dilahirkan dari seorang ibu. Tetapi ada tertulis
Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Termasuk Maria yang melahirkan Yeshua. Karena itu, Yeshua memberi contoh. Dia harus menguburkan manusia lamanya melalui baptisan. Dalam air, dia keluar dari air, lahir dari firman. Sehingga dia berani mengatakan, ya, ada suara yang menyatakan, inilah anak itu yang kita contoh. Semua kita dilahirkan dari seorang ibu. Yang tidak dilahirkan dari seorang ibu hanya si Adam. Betul nggak? Yang lain semua dari seorang perempuan. Dan semua itu ya harus karena firman yang kita terima. Siapa yang menerima aku, dia akan angkat menjadi anak. Dan itu bisa terjadi kalau kita melakukan apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat Yohanes pasal ketiga ayat 1 dan seterusnya. Dan karena kita anak, kita dibawa terus menerus. Semakin mengerti firman Tuhan dan semakin mau tunduk kepada firman. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri dan kita mau mengikuti apa yang dia katakan. Karena tunduk kepada firman akan membawa kita kepada keselamatan. Walaupun dalam kenyataannya banyak orang yang sekarang ini justru melawan firman. Ya seperti yang saya katakan tadi. Kan jelas firman Tuhan begini. Ya. Ya saya enggak tahu ya, hanya saya bisa bayangkan aja. Begitu banyak aturan tentang perempuan. Kenapa? Kan firman Tuhan jelas, bukan Adam yang ketipu, tapi Hawa. Ya kan? Hawa yang ketipu. Karena itu karakter manusia. Tuhan mau kasih lihat karena itu bagi perempuan banyak aturannya, begini ya, begini. Tapi si setan dengan ya perempuan ini paling enggak ya maaf kata ya. Karena kenyataan setan itu kalau perempuan digoda sama setan ya sama seperti Hawa itu cepat berpaling. Ya. Karena itu begitu banyak aturan tentang perempuan. Kenapa? Ya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saya sebagai pelayan Tuhan kalau saya selidiki, kenapa harus begini? Karena memang banyak perempuan itu berontak terhadap firman. Kan yang berontak terhadap firman itu si Hawa, bukan Adam. Hanya ini yang bahaya lagi. Hawa bujuk si Adam. Ya Adam namanya cinta kan. Ya sudah ngikut aja. Ya. Karena itu kita ya anak-anak Tuhan yang wanita. Tuhan itu sangat menyayangi perempuan. Karena tanpa perempuan kan gak ada laki-laki. Tanpa perempuan tidak mungkin manusia bisa banyak segini. Tetapi setan melihat perempuan ini gampang ditipu. Loh ini kenyataan kok. Yang ketipu itu kan Hawa. Dan setan tahu kalau dia ngomong sama Adam, dia mental. Kenapa dia mental? Karena firman itu turunnya kepada Adam. Dan di sini kita melihat Adam juga salah karena dia nggak ngajarin, ya tidak seutuhnya ngajari istrinya. Si Hawa itu. Artinya laki-laki juga hati-hati, kau punya istri, engkau sebagai imam, ya harus bisa memberikan pengajaran yang benar sesuai tertulis, jangan sesuai pikiranmu. Ya. Karena kalau kita mengajak orang pakai pikiran kita, kalah. Tapi kalau sebagaimana tertulis dan dia adalah umat pilihan, dia tunduk bukan kepada suami, tapi tunduk karena firman. Nah sekarang kan banyak perempuan juga istri memberontak tak suaminya. Kenapa? Karena suami juga nggak benar, tidak melakukan firman. Karena itu kita sama-sama belajar. Kita masing-masing punya ego, tetapi firman Tuhan yang tadi kita baca,
tundukkan dirimu kepada firman. Kalau kita tunduk kepada firman dan membiarkan firman itu menyelimuti kita, kita ada di dalam firman, maka ada tertulis lawan si setan itu. Yang coba-coba ganggu, jangan terbujuk, lawan dia. Ya. Dan firman kan berjanji kalau kita lawan dia, setan itu lari. Bukan karena kita, tetapi karena dia yang ada di dalam kita, setan itu lari. Karena itu jangan keluar dari firman. Cobalah hidup setia kepada firman. Firman Tuhan jelas jika rendahkan diri. Ya, kita kan seringkali nggak mau. Aku kan diurapi. Wah sudah. Bukan merendahkan diri. Cek aja benar gak sih firman Tuhan itu. Yang tadi dikatakan si gembala itu benar gak sih? Bahwa yang jadi penilik jemaah itu seorang suami dari satu istri. Bukan sebaliknya. Ya koreksilah itu kalau itu benar. Kalau engkau mau merendahkan dirimu ya taati. Supaya hidupmu diberkati. Kalau engkau melawan firman, engkau membawa dirimu kepada kebinasaan. Karena Tuhan setia sama firman. Dia tidak setia sama manusia. Manusia itu nggak bisa dipercaya. Kenapa? Karena manusia seringkali dikuasai oleh si setan. Karena egonya, ace-nya itu ada ego masing-masing. Keakuannya yang senantiasa Tuhan mau rendahkan. Supaya mengakui bahwa aku yang hidup, bukan lagi aku, kata Paulus. Tapi dia yang hidup di dalam aku. Dan ketika kita belajar bisa melakukan itu, percayalah. Ya. Ketika kita merendah, maka air itu mengalir. Memenuhi kehidupan kita. Tapi kalau kita, ya karena ego tinggi, kan ya bagus sih kelihatannya tinggi. Semakin tinggi kau, semakin gak ada firman. Adanya di mana? Adanya di gereja ketika dipompa. Cetak, airnya naik. Oh di gereja semangat. Begitu keluar gereja, wow. Firmannya hilang. Damai sejahtera hilang. Karena itu banyak juga di gereja orang yang munafik. Kalau di gereja sih waduh. Kasihnya kelihatan luar biasa. Tapi setelah habis puji-pujian, setelah habis ya, keluar tepat dari ruang ibadah, kelihatan aslinya. Ya, serigala yang berbulu domba. Ketika bulu dombanya dibuka, kelihatan aslinya. Nah, itu kenyataan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya lebih baik dari kita, sama-sama sedang diproses. Tetapi itulah karakter kita yang harus dengan pertolongan Roh Kudus karena kita mau merendahkan diri. Karena kita mau tunduk kepada firman. Kita mau firman itu bekerja. Kita tidak akan pernah bisa membersihkan diri dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Tapi apabila kita terima firman itu, biarkan firman itu terus mengalir membersihkan kita. Dan firman itu yang adalah pribadi sendiri daripada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Sebagaimana tertulis, dia membersihkan kita. Dia menguduskan kita. Dia memurnikan kita. Dia menyempurnakan kita. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Sempurna bertemu sempurna. Kepala yaitu Yeshua Mashiach kembali bersatu dengan gerejanya. Saudara dan saya. Tetapi ingat Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ya, Tuhan tidak pernah. Jadi keselamatan itu urusan saudara dan saya. Pribadi lepas pribadi. Kita mau selamat. Ya. Jangan sampai ya semalam kan berita firman Tuhan. Paling sedikit 5 kali Tuhan kasih hukumannya makin naik. Karena manusia bandel. Dikasih dipukul plak. Kan firman Tuhan dalam Imamat 26. Kasih sakit, kasih ini. Harusnya sadar.
harusnya sadar sakit penyakit itu terjadi. Pertama, karena kesalahan sendiri dan karena dosa. Kedua, karena kita lengah, setan masuk. Sadar. Kalau nggak sadar, mulai Tuhan kasih 7 kali lipat, 7 kali lipat, 7 kali lipat, sampai 5 kali. Akhirnya binasa. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan mau semua selamat. Tetapi dia datang kepada umatnya, umatnya menolak. Ya. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sadar. Ya. Bapa Yahweh sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Kita bangun tidur, masih hidup. Bangun tidur, masih hidup loh, masih hidup ya. Lo mengucap syukur, berarti rohnya masih ada dalam kita. Kalau kau bangun, wah ini di mana ya? Kok gelap semua? Lah, berarti kau sudah nggak di bumi lagi. Ya, ya bersyukur kalau ada di pangkuan Bapak Abraham. Kalau di tempat yang panas-panas kan repot. Saya ya itu kan kenyataan. Itu jelas si orang kaya sama si Lazarus. Bapak Abraham, tolong aku kepanasan, minta air. Engkau sewaktu di bumi engkau dapat yang enak. Sekarang si Lazarus yang miskin. Dia mendapatkan yang enak. Gantian. Kan kasarnya begitu, gantian. Tetapi apabila kita hidup di dalam Tuhan, karena itu kita ibadah. Mendekatlah kepada Tuhan, jangan semakin menjauh. Tetapi tarikan dunia yang mengenakan daging yang memang diadakan oleh si setan. Supaya membuat kita lebih tertarik kepada tawaran dunia. Semakin kita menjauh dari dia yang hidup. Sadar tidak sadar kita semakin mendekat kepada si jahat. Dan si jahat itu hanya punya 3 tugas. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan menawarkan, kalau engkau datang kepadaku, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau akan hidup bersamaku. Di langit yang baru, bumi yang baru. Tapi karena sebagian orang semakin menjauh dari Tuhan. Suara itu semakin hari semakin menghilang. Karena itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, koreksi diri. Semakin dekatkah kita dengan Tuhan karena memang waktu semakin dekat. Atau justru kita semakin jauh. Dan baiknya Tuhan kalau kita adalah anak Tuhan. Ketika kita menjauh, Tuhan sentil dikit, cetek. Dikasih sakit sedikit kan. Cuk, sadar. Kalau sadar. Kalau nggak sadar, ya sudah. Apapun permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu ada tujuan. Ada tertulis, jangan lupa rotan. Walaupun engkau mengasihi anakmu. Kadang-kadang sekali-sekali dipukul. Untuk apa? Untuk membawa anak ini kembali kepada jalan yang benar. Termasuk Tuhan. Kita memang mau setia. Kadang-kadang kita ya rasa-rasanya sih jalannya udah bener. Tapi tanpa sadar mulai melenceng. Ketika melenceng dihajar sama Tuhan. Cetek, kaget, sadar. Sadar ya, koreksi diri, baliklah. Balik, jangan keraskan hati kita. Kalau kita mau selamat. Sehingga jangan ibadah capek-capek nanti masuk neraka mau ngapain. Loh saya sebagai pelayan Tuhan yang ngomong benar. Apa gunanya kita ibadah capek-capek masuk neraka. Mau ngapain? Karena itu kita tahu berdasarkan apa yang disingkat waktu sudah semakin dekat. Berusaha lebih sungguh-sungguh berlarilah sesuai aturannya. Dalam perlombaan yang memang Tuhan wajibkan bagi saudara dan saya, mata kita tetap tertuju kepada jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Lihat kepada dia. Nah, dia sedang menanti dengan tangan yang terbuka. Anakku, marilah. Mendekat karena waktumu sudah semakin dekat. Ya, kita sudah hampir sampai garis finish. Memang kita tidak lihat, tapi dengan iman berdasarkan apa yang tertulis. Waktunya sudah semakin dekat.
Karena itu berusaha semakin sungguh-sungguh. Jangan menjauh dari Tuhan. Engkau akan binasa. Tawaran dunia, tawaran boleh. Tapi jangan engkau ikuti tawaran dunia. Karena dunia tidak akan membawa kepada keselamatan. Karena itu kita terus maju, terus sama-sama. Hidup di dalam Tuhan dan berusaha bukan saja mengerti firman. Tetapi mempraktekannya dengan pertolongan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Dia berikan kepada kita Roh Kudusnya. Senantiasa semua yang kecil yang besar Roh Kudus tolong. Ketika engkau minta tolong sama Roh Kudus, dia pasti tolong. Jangan minta tolong setelah gagal. Udah gagal baru Roh Kudus tolong. Lah. Itu dia adalah penolong yang memang Tuhan berikan kepada kita. Belajarlah setiap kita mau melangkah, Roh Kudus tolong. Kalau engkau mencari dia, cari maka engkau akan dapat. Sehingga senantiasa di dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun dunia berusaha mengimpit, kita tidak rasa. Karena kita ada di dalam dia, dia yang mengambil semua. Sehingga kita berjalan sebagaimana kehendaknya dengan damai sejahtera. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.